Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat tarawih dan isya Masjid Asyarifah rahimahullah. Beberapa hari ini pada lupa pantun ya. Sekarang saya mulai lagi. Pantunnya kita mulai. Kalau bikin pantun harus bersanjak bener ya. Kalau AA, AA atau AB. Kita coba ya. Oke, kalimat yang pertama. Om Jumadi bagi-bagi lele secara gratis. Setelah dimakan, segera ditelan. Jangan hanya dijilat-jilat. Apa tadi? Pertama, tis. Kemudian, lat ya. Om Jumadi bagi-bagi ikan lele secara gratis. Mari segera dimakan, ditelan, jangan hanya dijilat-jilat. Nah, tis sama lat. Nah, sekarang isi dari pantunnya. Malam ini yang ceramah seorang artis. Maka yang ribut hati-hati, nanti khawatirnya akan kualat. Terus gitu doang, bikinnya bisa gitu. Baru tadi. Ulangin. Nah, Om Jumadi bagi-bagi lele secara gratis. Mari dimakan, segera ditelan, jangan hanya dijilat-jilat. Ya. Yang tampil malam ini seorang artis. Maka dengarkan baik-baik, khawatirnya nanti akan kualat. Ya. Jangan ribut sendiri ya. Oke, saya akan mencoba membawakan suatu kisah. Ya, ini yang akan banyak saya soroti tentang Nabi Musa. Dan kisah Nabi Musa itu yang paling banyak di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri memuat nama Musa itu sebanyak 136. Di bawahnya Ibrahim. Berapa ya? Ibrahim 79 kalau nggak salah. Mudah-mudahan benar. Setelah itu baru Nabi Yusuf 47. Ya. Oh, Nabi Nuh dulu 47. Nabi Yusuf sama Nabi Lut kalau nggak salah 27. Nah, Nabi Musa itu keistimewaan pertama ya karena ceritanya sangat banyak. Oke, keistimewaan yang pertama itu karena kejahatan yang paling besar itu dilakukan oleh seseorang yang bernama Fir'aun. Apa kejahatan besarnya Fir'aun? Yaitu dia menganggap dirinya ya sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Musa itu dihadirkan Allah untuk menghadapi Fir'aun. Nah, sekarang kilas balik dulu ya. Ini para jamaah ya, hadirin ini sering lihat film di gedung bioskop nggak? Sering lihat film di gedung bioskop nggak? Pernah masuk gedung bioskop? Pernah ya. Nah, ini film-film yang ada di Hollywood ataupun film Indonesia ataupun sinetron-sinetron itu polanya sama. Sebab kalau pola ini tidak diikuti, maka ceritanya jadi kurang menarik. Apa pola yang sama itu? Baik film laga, film drama, ya, maupun film-film tentang kehidupan seseorang gitu kan. Itu selalu polanya sama apa? Biasanya ada yang dijahati dulu. Sehingga apa? Kita kasihan pada yang dijahati itu dan benci sama yang jahat. Terus akhirnya apa? Dihibur
yang jahat itu akan kalah. Kemudian yang dijahati, yang peran pertama itu susah, sedih, teraniaya, itu akhirnya menang. Ya, di komik juga ada itu, komiknya H.C. Andersen ya, zaman dulu itu selalu ada orang yang susah, ya, hidup di pedalaman, kemudian sang raja bikin sayembara. Nah, setelah itu si pemuda dari dusun yang sangat lugu ini bisa memenangkan lomba tersebut, akhirnya apa? Menyunting anak raja tersebut, ya. Sehingga dia diangkat jadi penerusnya, putra mahkota, anaknya yang perempuan jadi permaisuri. Selalu polanya begitu ya, jahat, kemudian diakhiri dengan kemenangan bagi orang yang teraniaya. Maka cerita Musa versus Fir'aun itu pun mirip-mirip dengan ini. Jadi Fir'aun jahat sekali ya kepada Bani Israel. Bani Israel disiksa. Tapi memang itulah skenario Allah untuk menciptakan ceritanya jadi menarik. Jadi ada jahat dulu. Nah, kebetulan sekali ya, bukan kebetulan ya sebenarnya ya, memang Allah merencanakan bahwa Fir'aun jahat dengan cara apa? Suatu saat kekuasaannya akan tumbang oleh keturunan Bani Israel. Sehingga apa? 1 tahun bayi-bayi laki-laki Bani Israel itu dibunuh, kemudian tahun berikutnya dibebaskan. 1 tahun lagi dibunuh lagi, tahun berikutnya dibebaskan lagi. Harun, kakaknya Nabi Musa, itu lahir ketika zaman tidak ada pembunuhan. Ya, sedangkan Musa hadir ke muka bumi ini ya, dilahirkan ketika tahun dibunuh. Nah, ini asiknya ini ya, Allah mengatur bahwa Allah itu memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa ini. Yaitu apa? Hanyutkan anakmu di sungai ini. Nanti aku jamin dia nanti di masa yang apa? Akan datang, dia akan kuangkat menjadi seorang rasul. Itu sudah diilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, sehingga meskipun dengan khawatir dihanyutkan anaknya. Karena Allah sudah mengatur seperti itu. Itu kebetulan yang pertama itu ya, Allah mengilhamkan kepada kepada ibunya Nabi Musa bahwa cara mengatasinya adalah supaya terlepas dari pembunuhan yang dilakukan oleh pasukannya Fir'aun adalah dengan dihanyutkan ke Sungai Nil. Nah, skenario Allah yang berikutnya adalah Musa itu memiliki kelebihan, yaitu apa? Semua orang yang memandang wajahnya Musa itu akan jatuh cinta. Nah, beda kalau lihat saya kan sepet gini kan. Tapi kalau lihat Nabi Musa, siapapun akan jatuh cinta. Sehingga Fir'aun sendiri ketika istrinya merengek agar Musa itu jangan dibunuh, itu pun akhirnya terpesona dengan wajahnya Musa ini ya, sehingga dia tidak tega juga ketika istrinya menangis minta agar Musa ini tidak dibunuh. Karena istrinya Fir'aun ini juga sayang sekali kepada Musa. Terus skenario Allah berikutnya diatur ya, supaya bagaimana Musa itu bisa berhadapan langsung dengan Fir'aun, yaitu dengan cara apa? Musa itu karena masih bayi kan butuh ASI kan ya. Sedangkan istrinya Fir'aun itu masih perawan, sehingga tidak bisa menyusui, maka dicarikan ibu susu. Hingga para dayang-dayang istana itu pergi ke pasar-pasar untuk mencari wanita yang mau menyusui Musa. Banyak yang mau, tapi Musanya yang menolak. Nah, skenario yang berikutnya adalah apa? Allah memberikan kecerdasan pada kakak perempuannya Musa, namanya Miriam ini ya. Jadi si Miriam ini cerdas sekali ya. Dia mengatakan kepada ibu-ibu yang membawa Musa bayi ini kan ya, Bu, saya mempunyai seorang wanita yang sanggup untuk menyusui bayi Musa ini. Dan tak lain orang yang dimaksud adalah ibunya sendiri. Dan ternyata Allah memang mengatur bahwa
Musa hanya mau menyusul kepada ibunya sendiri. Sehingga pertama, Musa itu sudah diselamatkan. Yang kedua, yang menyelamatkan nanti penyusuannya adalah ibunya sendiri. Jadi malah ibunya sudah menyusui anaknya sendiri, masih dibayar oleh istana, dan akhirnya orang-orang itu tahunya Musa itu adalah keluarga istana. Maka dia besar di lingkungan istana. Maka segala sesuatu yang ada di dalam istana itu sudah dia ketahui. Jadi ketika nanti suatu saat dia besar, ingin berdialog dengan Fir'aun, itu sudah tidak canggung lagi. Itu banyak sekali ya sesuatu kejadian-kejadian yang memang Allah atur. Sehingga apa? Musa itu bisa ketemu langsung dengan Fir'aun. Dan sebenarnya banyak sekali ya kejadian-kejadian yang lain ya di luar kisah Nabi Musa ini. Ya, seperti Rasulullah Muhammad SAW itu kemunculannya itu juga disukai oleh orang-orang sekitarnya. Abdul Muthalib itu istrinya banyak. Ya, sehingga apa? Cucunya kan tentunya banyak kan. Tetapi begitu Rasulullah lahir, Abdul Muthalib ini hanya sayang kepada Muhammad. Sehingga satu-satunya yang diperbolehkan masuk ke Ka'bah itu hanya Muhammad. Ya, bayi Muhammad ini boleh masuk ke Ka'bah. Bahkan ya, yang boleh ikut tidur di baringannya Abdul Muthalib ini hanya Muhammad. Bahkan Abu Lahab pun ketika Rasulullah lahir itu juga sayang kepada Rasulullah. Dan dia mulai benci ketika Rasulullah sudah menyampaikan Islam. Jadi banyak sekali hal-hal yang sudah diskenario Allah, sehingga segala sesuatunya itu akan mudah. Jadi kita pun sebenarnya ya akan menjalani kehidupan dengan mudah apabila sesuai yang disyariatkan kepada kita. Yang karena apa? Allah sudah menentukan ini jalan yang kamu tempuh ini. Kalau kamu ikuti, insya Allah kamu akan selamat. Kalau enggak ya kamu tidak akan selamat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.